Assalamualaikum. Gimana cara kita masukin dari mana? Dari situ. Oke, saya pegang. Langsung. Oh. Alhamdulillah Bapak Ustadz Nafi Purba sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah pagi ini Bapak akan mengisi tausiah dengan tema mengenai meraih cahaya hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Kepada Bapak Ustadz kami silakan. Mohon izin Ustadz nanti ditutup dengan doa. Iya, doa apa, Bu? Ini izin ya, mau dimasukin ke YouTube. Ini kan cantik-cantik semua ini. Ya, YouTube-nya saya. Dah. Nah, di sini aja. Baik. Baik ibu-ibu sekalian, dipasang niat ya. Niatnya sengaja aku thalabul ilmi, mencari ridho Allah. Karena kalau nggak pasang niat, sayang. Innamal a'malu. Saya juga dari Ciputat kemari, kalau niat saya salah, 0. Kayaknya saya niatnya menyampaikan ilmu. Oke, ada ya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus pakai pantun dulu ini. Terbang tinggi si burung balam, memancing ikan di tepi telaga. Siapa tadi yang jawab salam? Saya doakan semoga masuk surga. Kayaknya pengen buru-buru masuk surganya nih. Ya jangan, ya mati dulu. Tapi harus benar, Bu. Karena banyak yang tidak benar. Contohnya begini. Assalamualaikum. Itu nggak benar itu. Nggak benar. Masa Assalamualaikum. Ntar dia jawab Kumsalam. Itu nggak benar. Nggak masuk surga. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi. Salah ngucap. Jadi yang benar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulangin, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi waalaikumsalam. Salam, pakai mus, jangan waalaikumsalam, belum benar. Karena ada alif lam samsiah. Bisa walaupun pikun bisa, Bu. Saya aja lahir zaman purba masih bisa. Ini Arifin purba ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa alaina ma'ahum wassalamu ala dawam amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim, apa namanya nih? Nurul Jannah di Masjid Nurul Ikhlas. Oh, luar biasa. Beserta seluruh jajaran kepengurusannya, ibu-ibu solehah yang cantik-cantik dari dulu sampai sekarang.
Ya, mudah-mudahan ini luar biasa ini, kompak semua ya Bu ya, wajunya ya. Oh, seragam ya. Oke, mudah-mudahanlah jiwanya juga seragam, kompak ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bu. Pagi hari ini kita berkumpul di sini ya, dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mengenang kembali, mengingatkan kembali terhadap satu peristiwa yang maha besar, yang maha agung, yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang, Ustadz, Isra Mi'raj itu kan nggak pernah dilakukan Nabi, Ustadz, sahabat, berarti bid'ah dong. Jadi begini Bu, makanya judulnya jangan memperingati. Kalau memperingati itu nanti kesannya ulang tahun, merayakan. Yang boleh dirayakan dalam Islam cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Lalu apa judulnya Ustadz bikin? Tabligh Akbar, dalam rangka mengingatkan kembali tentang peristiwa Isra Mi'raj, sekaligus mengambil hikmah, cahaya di balik peristiwa Isra Mi'raj itu untuk meningkatkan akidah, iman, takwa kepada Allah Subhanahu. Itu jadi mengingatkan kembali. Apa dalilnya Ustaz? Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Hanya Islam yang punya peristiwa kayak begini. Makanya kalau tiap tahun tidak kita ingatkan, bisa lupa nanti. Nah, cuman memang masalahnya banyak orang bikin tabligh akbar Isra Mi'raj nggak jelas, ngalor ngidul ceritanya. Belum lagi, maaf ini Bu, ngundang ustadznya pun ya Allah ya Rob, pakai manajemen. Dia nanya sama kita, berapa berani Bapak bayar bisarohnya? Nah, kita bilang 10.000. Nambah bisa enggak? Tahu enggak 10.000 berapa Bu? 10 juta, kayak harga murai. Kan bilangnya begitu, 10.000, 15.000. Itu kenyataan. Dan itu haram hukumnya menjual beli agama. Bahwa ustadz itu memang dia manusia, ya, hidupnya juga seperti kita, ya boleh ibu kasih infak. Yang nggak boleh itu ustadznya itu tawar-menawar. Pernah nggak ibu-ibu ngalamin ngadapin ustadz begitu Bu? Udah nggak usah undang lagi Bu. Ini terutama ustadz yang terkenal Bu. Ngeri Bu. Padahal cuman ceramah berapa lama dia. Inilah akhir zaman ibu-ibu sekalian. Nah makanya saya katakan di sini, ya, kita mengadakan tabligh akbar ini dalam rangka apa? Mengingatkan kembali. Bukan memperingati, mengingatkan kembali. Terus kita ingatkan. Nah, karena Rasulullah juga bertabligh tentang Isra Mi'raj ini. Nanti kita akan lihat. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hafal lah. Kalau kita tabligh tentang Isra Mi'raj, kita akan membaca surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Udah hafal gitu itu. Nah, kita ambil hikmah sekarang. Jadi Allah berfirman, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang Allah
banyak menceritakan dalam Al-Quran tentang kejadian-kejadian luar biasa. Tentang penciptaan Nabi Adam. Nggak punya bapak, nggak punya anak. Tapi Allah tidak awali dengan subhana. Tentang penciptaan Nabi Isa. Tidak punya bapak, hanya punya emak. Tidak pakai subhana. Tentang terbakarnya Nabi Ibrahim, tapi tidak apa-apa. Tidak diawali dengan subhana. Tentang Nabi Musa bisa membelah laut. Tidak dimulai dengan subhana. Tetapi ketika Allah menceritakan Isra Mi'raj, Allah awali dengan ucapan subhana. Itu luar biasanya. Apa hikmahnya, Bu? Hikmahnya adalah Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk menceritakan bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Itu maknanya, makanya pakai subhana. Dipertaruhkan kemahasucian Allah. Nih, Bu. Ini subhana ini termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang kita disunnahkan mengucapkannya pada keadaan yang berbeda. Contoh, kita mengucapkan alhamdulillah. Kapan itu kita ucapkan, Bu? Ketika kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapat musibah, apa yang kita ucapkan, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika ibu berjanji, apa yang ibu ucapkan? Nah, perhatikan, Bu. Insya Allah di sini ada dua macam. Ada insya Allahnya orang beriman, ada insya Allahnya orang munafik. Hati-hati, Bu. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik. Kenapa? Orang kafir jelas dia kafir. Tapi orang munafik casingnya Islam, jeroannya munafik. Ciri-cirinya kalau dia ngucapin insya Allah. Contoh begini, Bu, besok datang ya, Bu. Insya Allah. Besok tak datang dia. Begitu ditanya, kemarin kenapa nggak datang, Bu? Kan udah kita undang. Apa kata dia? Ya kan saya sudah insya Allah. Nah, itu munafik itu. Jadi insya Allah digunakannya untuk sengaja supaya nggak datang. Nggak boleh, Bu. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Kalau dijanjiin, besok datang ya, ntar dulu, saya lihat dulu. Saya nggak bisa datang. Langsung aja di depan. Kenapa? Ada acara bersamaan. Ini kadang-kadang kita nggak enak Ustadz kalau nggak bilang insya Allah. Nggak enak Ustadz kalau bilang nggak datang. Bilang aja dari pahit-pahit di awal. Begitu, Bu, caranya, Bu. Jangan basa-basi. Banyak Ustadz, insya Allah munafik banyak. Datang ya, iya, tak datang dia. Kenapa? Ada yang lebih besar. Munafik ditempatkan di kerak api neraka. Nah, makanya insya Allah kita tanya, ini insya Allah orang beriman atau munafik? Begitu aja. Beriman, oke, saya yakin. Ustadz Purba insya Allah, saya yakin datang dia. Begitu aja. Kecuali kalau ada halangan yang betul-betul syar'i. Masuk angin mah bisa kerikan, Bu. Iya, bisa kerokan kalau masuk angin. Saya teh kerokan dulu tadi sama bini saya. Itu, Bu. Ya, jadi inilah insya Allah. Jadi jangan sembarangan. Nah, kemudian ada yang dua, Bu, yang kadang bolak-balik kita. Antara Masya Allah dan Subhanallah. Saya tanyalah dulu ibu-ibu, Bu. Bu, kalau Masya Allah itu untuk apa lah, Bu? Coba, ibu sini. Yang bagus. Luar biasa. Oke. Kalau Subhanallah untuk apa pula? Untuk kagum. Hanya Allah. Mengagungkan Allah. Nah, begini, Bu, rumusnya, Bu. Perhatikan. Kalau Masya Allah, ma artinya sesuatu. Sya Allah yang Allah kehendaki. Ini diucapkan ketika kita melihat atau mengalami sesuatu yang sangat bagus. Masya Allah.
dan sekaligus sesuatu yang sangat jelek. Masya Allah juga. Anak bandel, Masya Allah, tong. Nah, tapi tekanannya beda. Yang paling bagus, Masya Allah. Yang paling jelek juga Masya Allah. Ada orang, Bu, langit dipager. Langit sekarang mah, kalau laut mah udah biasa. Langit dipager, Bu. Makanya kita bilang, Masya Allah, nih orang. Umpama, Ibu, umpama ya. Nah, jadi itu, Masya Allah itu kalau kita melihat sesuatu yang paling bagus atau yang paling jelek. Nah, kalau subhanallah, perhatikan ini. Kalau subhanallah itu diucapkan apabila kita melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Isra Mi'raj nggak masuk akal. Nanti kita lihat nanti. Makanya Allah awali dengan subhanallah. Atau misalnya, Bu, ada orang naik mobil di jalan tol, amit-amit jabang bayi yo. Amit-amit jabang bayi ojo nurun kambe anak putuku, kata orang Medan. Bahasanya bahasa Jawa, yang ngomong orang Medan. Mau sedan sekalian. Jadi naik mobilnya dia pecah laban, Bu. Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. 10 kali tuh bolak-balik mobilnya, Bu. Hancur tuh mobil. Begitu mobil berdiri, dia keluar sehat, Bu, nggak apa-apa. Kita katakan subhanallah. Secara logika ente udah mati. Tapi ternyata ente selamat. Subhan. Itulah, Bu, caranya, Bu, hikmahnya di situ kita. Tapi jangan diganti dengan bahasa daerah. Begitu kita ngelihat bujuk buneng, nggak boleh. Masa bujuk buneng? Ada lagi sedah, nggak boleh itu, Bu. Iya, bahasa itulah, bahasa daerah. Jadi nggak boleh ya. Nah, jadi itulah kalimat-kalimat thayyibah. Itu cerminan orang yang beriman dari ucapannya itu. Apalagi orang latah, Bu. Waduh, yang macam-macam disebut kadang-kadang itu. Oke, ini ya usahakan ini, Bu, ya. Kalau anak agak susah nih, Masya Allah, nak, begitu. Paham, Bu? Alhamdulillah. Itulah subhana. Kemudian, subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi, Bu, Isra Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Makanya asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya, dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi. Sebetulnya, Bu, dalam grammar bahasa Arab, asra itu bisa langsung asra abdahu, bisa sebetulnya pakai maf'ulun bih dia. Tapi Allah tidak bikin abdahu, namun bi'abdihi. Artinya apa, Bu? Ada turut serta peran Allah di situ. Bukan semata-mata Nabi. Nih contohnya, Bu, saya kasih contoh dulu nih. Ketika kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, artinya apa, Bu? Mari kita. Ibu-ibu jawab apa lah, Bu? Itu artinya apa, la haula, Bu? Tidak ada daya upaya kecuali dengan izin. Bu, secara logika kita jawabnya jangan itu harusnya, Bu. Begini, hayya 'alas shalah, kita jawab sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Harusnya kan begitu. Tapi Nabi mengajarkan bukan itu, tapi katakanlah la haula wala quwata illa billah. Artinya, Bu, ibu datang ke masjid, ibu berdiri angkat tangan, ibu ruku, itu semua gerakan dengan izin Allah. Dalam dia. Ini saya datang kemari, ini kalau nggak izin Allah nggak bisa, Bu. Ibu datang nggak bisa, Bu. Itulah akidah iman tauhid, Bu. Dalam ngajinya. Nah, begitu maksudnya kita diceritakan ini, diingatkan, ambil hikmah. Paham kira-kira, Bu? Itulah. Jadi ada peran Allah di sana. Kita pun ini ada peran Allah di sini. Kalau kita menganggap yang menggerakkan kita itu kita, syirik kita. Di sini mengatakan dengan izin Allah.
Tapi jangan ditunjuk-tunjukkan untuk yang jelek. Kalau begitu Ustaz, dia maling itu magar langit itu dengan izin Allah. Jangan begitulah. Jadi kacau nanti. Cukup dalam qalbu kita. Ya, itu bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Cuman satu malam, Bu. Dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Itu Isra Mi'raj itu. Coba kita lihat nggak masuk akalnya di mana. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya itu, Bu, sekarang 1.500 km. Kalau zaman dulu, Bu, bisa 2.500. Kenapa Ustaz? Belok-belok dia. Nah, naik begini. Sekarang udah bagus jalan, apalagi naik pesawat. Zaman dulu, Bu, orang bawa dagangan dari Mekah ke Palestina dan sebaliknya, itu sekali jalan, Bu, 60 hari. Naik kuda kencang dia 30 hari. Makanya nggak masuk akal bagi orang-orang Arab ketika itu, Bu. Belum lagi dari Aqsa ke Sidratul Muntaha itu artinya apa lah, Bu? Sidrah tempat, Muntaha paling mentok, paling ujung menurut kita. Sidratul Muntaha tempat paling ujung. Nah, macam mana ceritanya Ustaz? Begini, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa banaina fauqakum sab'an shidada. Kami bangunlah di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Surah apa itu, Bu? An-Naba. Macam mana pula ibu-ibu ini? Rapi-rapi seragam, tak tahu ditanya surah apa. Itu baru saya nanya, belum malaikat nukar-nakir, Bu. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Dalam ayat berikutnya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan kami bukakanlah pintu-pintu langit itu, maka terbukalah pintu-pintunya. Dari bumi ke langit pertama, Bu, itu nampak itu bukan langit itu, Bu, itu batas pandang mata kita. Dari bumi ke matahari jaraknya itu 150 juta kilometer. Dari mana Ustaz tahu? Dari Google. Ini memang ada di Google. Nggak bisa saya bilang Google, Bu, Google. Tuh. Kecepatan cahaya 8 menit. Begitu matahari terbit, 8 menit baru nyampe ke bumi cahayanya. Itu baru matahari, belum dari bumi ke planet Pluto, 4.300.000 kilometer. Jauh, Bu. Tanah Abang lewat lagi ke atas terus. Begitu, Bu, kata Nabi, dari bumi ke langit pertama itu jaraknya 500 tahun perjalanan manusia dengan menggunakan kendaraan yang paling cepat dimiliki manusia. Itu langit pertama ke langit kedua, begitu juga jaraknya, Bu, sampai langit ke-7. Dibukakan langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di kolong langit kedua dibuka, di kolong langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam. Terus sampai langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah sampai Sidratul Muntaha, Ustaz? Belum. Di atas langit ke-7, Bu, masih ada lagi arasnya Allah, digendong oleh 8 malaikat. Bu, arasnya Allah itu terdiri dari 9 lapis. Di aras itulah surga, neraka, Sidratul Muntaha, Sidratul Mustaqim, dan seterusnya. Dan arasnya Allah ini ketika terjadi kiamat total tidak dihancurkan, dikekalkan. Yang hancur 7 lapis langit dan bumi-buminya. Aras tidak dihancurkan sejak diciptakan, dikekalkan oleh Allah. Nah, aras itu 9 lapis. Jarak lapis pertama ke lapis kedua berapa jaraknya, Bu? 7 kali kiamat. Ustadz, ya, apa sudah pernah kiamat? Sudah, Bu. Ini perhatikan ini hikmah ini. Nabi Adam sampai kita Nabi Muhammad dan sekarang ini kita ini, Bu, nggak tahu episode keberapa sudah.
Makanya ada surga, ada neraka. Sudah ada yang masuk surga dulu, sudah masuk neraka. Siapa? Episode sebelum Nabi Adam kita. Dan ada mengatakan Nabi Adam kita itu adalah Nabi Adam yang ke-10.000. Ketika kiamat total, Bu, hancur alam semesta, 7 lapis langit dan bumi-buminya hancur kecuali aras. Maka diadilin manusia dan jin, dimasukkan surga yang masuk surga, masuk neraka, 7 lapis langit dan buminya udah hancur. Allah ngapain? Allah ciptakan lagi 7 lapis langit dan bumi-buminya, episode yang baru lagi. Kayak sandiwara, Ustadz, betul kayak sandiwara. Tinggal kita milih peran yang mana. Peran jadi orang yang soleh dan solehah, atau peran jadi orang yang magarin langit. Iya, pilihan. Nanti masing-masing dia akan mendapatkan balasannya. Begitulah, Bu, ars pertama ke ars kedua 7 kali kiamat jaraknya. Jauh, Bu. Setelah lapis ke-9 aras itu, Bu, barulah di sana ada Sidratul Muntaha. Tempat yang paling mentok untuk kita, Bu. Kalau untuk Allah nggak ada batasan. Memang Allah yang meliputi segala sesuatu. Begitulah, Bu. Makanya kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Allahu artinya apa, Bu? Oh, bukan. Anak TK pun tahu itu. Tak mungkin saya tanya itu. Bukan juga, emang Masjid Agung. Perhatikan, Allahu Akbar artinya Allah itu unlimited. Tahu nggak unlimited apa? Tak terbatas. Tak terhingga apanya, kekuasaannya, kasih sayangnya, rahmatnya, semuanya unlimited. Itu ya Allahu Akbar. Jadi nyadar kita, Allah itu nggak terhingga. Saya kecil ya Allah. Begitu baru mantap dia. Kalau Allah Maha Besar nggak jelas. Tapi kalau kita katakan Allah itu tak terhingga, unlimited, barulah kita sadar. Paham, Bu? Masya Allah. Oke, nah itulah makanya nggak masuk akal, Bu. Nggak masuk akal, begitu jauh pula. Nih kita lihat sejarah setelah Nabi pulang, Bu, dari Isra Mi'raj, sekitar hampir waktu tulu, waktu suruk. Tiba-tiba lewat pula Abu Jahal di pelataran Ka'bah itu, Bu. Dulu waktu itu semua agama ada di situ, Bu. Setelah Islam berkuasa, yang lain nggak boleh. Dulu awalnya ada, patung-patung juga banyak bergantungan, ya kan? Nah, kemudian lewatlah Abu Jahal. Tengoknya Nabi Muhammad. Ini Abu Jahal ini, Bu, dia senior. Umurnya kurang lebih sampai 70 tahun sekitar itu. Nah, Nabi Muhammad waktu itu berumur 51 tahun. Umur 40 tahun diangkat menjadi nabi, kan begitu? Isra Mi'raj itu terjadi tahun ke-11 kenabian. Ya, Nabi 13 tahun di Mekah. Tahun ke-13 baru hijrah. Ketika itu Nabi umur 51 tahun. Duduklah Nabi di pelataran Ka'bah itu di sekitar Hijri Ismail. Duduk Nabi termenung, berpikir. Datang pula Abu Jahal. Muhammad, nampaknya ada yang kau pikirkan ini. Betul, Tuan, ada yang kau pikirkan. Kira-kira apa yang kau pikirkan, Muhammad? Kalau boleh aku tahu. Kemudian Rasulullah bercerita, begini, Tuan. Tadi malam datanglah kepadaku malaikat Jibril dan 2 malaikat lainnya. Nah, terus dia bawa satu kendaraan hewan yang bernama buruk. Nah, kemudian buruk itu warna putih, punya sayap. Oh gitu. Terus naiklah aku ke buruk, dibawalah aku kemana? Ke Palestina. Ke Palestina. Iya, terus naik ke atas, ketemu dengan Allah. Terus balik lagi sampai kemari tadi pagi. Sebentar Muhammad, sebentar. Ini Abu Jahal girang dia. Wah, boleh nih. Sebentar Muhammad. Ada apa, Tuan? Mau nggak kau ceritakan secara rinci apa yang kau alami tadi malam kepada masyarakat Mekah ini, biar kukumpulkan orang-orang. Oh, maulah, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah senang. Justru bagaimana cara menceritakan ini untuk mengumpulkan orang. Abu Jahal bersedia sebagai IO-nya.
sekaligus sebagai MC. Nah, iya Bu, tapi Abu Jahal niatnya lain. Nah, makanya hati-hati jangan sampai kayak Abu Jahal niatnya Bu, dari pengurus Majelis Taklim. Ayo Hanas, kata Abu Jahal, ayo manusia kumpul-kumpul, anak buah dikerahkan, kalian panggil semua, kumpul di sini. Begitu, maka kumpul lah Bu, orang-orang Islam sebagian, kemudian orang-orang musyrik, orang Yahudi Nasrani kumpul Bu. Udah kumpul semua di pagi hari waktu menjelang duha itu Bu. Ayo kita Muhammad naik ke atas. Diajak Abu Jahal, Abu Jahal ngajak Nabi Muhammad. Kemana diajak? Ke atas bukit namanya Jabal Qubais. Nah, di mana tuh Ustaz sekarang? Gini Bu, kalau ibu berdiri membelakangi Grand Zamzam, tahu Grand Zamzam ya? Nah, di belakangnya ibu ngadap ke Masjidil Haram nih. Ke kanan dikit ada gedung kaca, tempat orang-orang kerajaan kalau mau umroh. Dari situ ada jalan ke dalam ke Ka'bah. Nah, gedung kaca itulah Jabal Qubais. Kalau mau lebih jelas, ayo umroh bareng saya. Ntar saya tunjukin Bu. Itulah dulu Jabal Qubais Bu. Jadi itu mimbar terbuat dari batu, nggak boleh orang sembarangan naik. Nggak boleh. Hanya orang tertentu. Nah, ini diajaklah Rasulullah naik, kita Muhammad naik. Sampai ke atas, Abu Jahal pergi MC. Ayo Hanas, wahai manusia semua, dengar. Ini ada kabar baik, berita bagus yang akan disampaikan oleh Muhammad. Udah nggak asing lagi bagi kita. Nah, aku harap kalian dengarlah. Dia cerita tadi singkat sama saya. Diperjalankanlah dia itu katanya dari Mekah ini ke Palestina, naik ke atas. Nah, tadi pagi udah sampai lagi kemari. Untuk lebih jelasnya, mari kita persilahkan. Begitu Bu. Itu Abu Jahal. Naiklah Rasulullah, mulailah Rasulullah berpidato. Ayo Hanas, karena belum Islam semua kan nggak pakai salam lah. Ayo Hanas, wahai manusia. Mulai Nabi cerita dari awal, panjang Bu hadisnya itu Bu. Datanglah kepadaku malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Lalu dibawalah aku ke tepi telaga Zamzam. Dibelahlah dari pangkal bawah pangkal rehelku ini sampai ke bawah pusar. Dibedah. Dicucilah perutku dengan air Zam-Zam, diambillah jantungku, dicuci pakai air Zam-Zam, dibelah, dibersihkan. Apanya dibersihkan? Penyakit-penyakit kolbu. Lalu dimasukkan akidah, iman, tauhid, hikmah, ditutup rapat, terus cerita. Nah, Abu Jahal mulai ngelihat itu, banyak orang gerah. Ini apa sih Muhammad ini? Ngaku Nabi kok sekarang jadi ngaco ceritanya ya? Begitu Bu. Mulai gerah nih di bawah ini sebagian. Abu Jahal senyum dia, rasain Muhammad, hancur loh, begitu kira-kira Bu. Turun Abu Jahal Bu, turun Abu Jahal. Nabi Muhammad sendiri di atas mimbar itu, turun, dia tengok-tengok, datang anak buahnya, Tuan, nyari apa Tuan? Aku nyari satu orang ini. Satu orang apa? Ini kata kunci, kalau dia tak percaya, habislah Muhammad. Siapa yang Tuan cari? Abu Bakar. Kau nampak nggak Abu Bakar? Nggak nampak lah Tuan. Cari, coba kerahkan anak buah. Nggak ada Tuan, cari. Akhirnya satu orang bilang, Tuan, tadi pagi-pagi buta udah pergi Abu Bakar ke kebun kormanya, ke ladang, begitulah kira-kira. Dekat ke Mekah ini. Kalian tahu tempatnya? Tahu lah. Ayo berangkat mereka naik kuda, cepat. Beberapa orang termasuk Abu Jahal. Dari jauh dipanggil, Abu Bakar. Suara siapa itu? Manggil-manggil. Kayaknya suara Abu Jahal nih. Dia kenal suaranya Bu. Ya kan? Nah, udah begitu Bu, datanglah Abu Bakar. Ada apa nih Tuan rame-rame datang ke kebun saya yang kecil ini? Tumben-tumben ya ini. Ada maksud apa kemari? Begini wahai Abu Bakar, kata Abu Jahal. Udah dengar kabar belum kau? Kabar apa? Kabar dari temanmu lah, teman akrabmu. Maksudmu Rasulullah, sahabatku itu? Iyalah. Siapa lagi teman akrabmu kalau nggak dia? Emang kenapa rupanya Tuan? Betul kau belum dapat kabar? Belum lah. Nah, begini ku kasih tahu kata Abu Jahal. Dia sekarang sedang cerita, tadi malam dia diberangkatkan dari Mekah ini menuju ke Palestina, naik ke atas, balik lagi sampai kemarin tadi pagi. Begitulah singkat ceritanya. Menurut kaulah Abu Bakar, percaya enggak kau? Itu Bu kata Abu Jahal Bu. Apa jawab Nabi? Abu Bakar, Tuan, sekarang ku tanyalah Tuan balik ini. Ada apa?
Itu cerita itu betulkah Nabi Muhammad sahabat kalian cerita, atau kau tambah-tambah? Atau kau karang-karang tuh cerita? Nggak mungkin lah aku karang. Ini kawan-kawanku ini semua ini saksinya. Begitulah ceritanya singkatnya yang disampaikan kepada kami. Nggak mungkin kami bohong. Betul itu cerita dia. Betul lah. Nah, Abu Bakar diam sebentar. Apa kata Abu Jahal? Gimana menurut kau? Percaya nggak kau? Nah, jadi gini. Kalaulah memang itu betul cerita dari sahabatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku percaya 100%. Gila kau yang gila, kata Abu Bakar. Kok percaya kau kayak begitu? Abu Bakar, Abu Jahal, ku kasih tahu kau ya, kata Abu Bakar ini, Bu. Nah, dia tegas ngomongnya. Itu Muhammad Rasulullah, kita tahu dari muda dulu orangnya nggak pernah bohong, orangnya jujur. Yang ngasih gelar Al-Amin siapa? Dia Abu Jahal. Ya kami lah. Nah, itu kan kalian yang ngasih gelar. Terus kemudian ketika Hajar Aswad lepas dari tempatnya, gara-gara banjir, itu sering banjir Bu Mekah sampai sekarang Bu. Copot itu batunya Bu, karena di tempatnya legok gitu kayak wajan. Copot Hajar Aswad itu Bu, semua suku-suku ingin memindahkan. Awas kau kalau minyak, aku perangin kau. Hampir berantem Bu kepala suku. Nah kalau gitu kita angkat hakim yang adil. Siapa yang adil? Muhammad. Panggil Nabi Muhammad kemari. Panggil. Digelarlah sorban Nabi Bu. Diangkatlah itu Hajar Aswad oleh Nabi, taruh di tengah-tengah sorban. Ini kepala suku. Kalian pegang di ujung-ujung sorban saya itu. Angkat. Udah dekat, taruh. Nabi Muhammad masukkan lagi ke lubangnya. Siapa yang angkat itu? Kalian kan? Iya. Makanya nggak pernah bohong dia. Aku percaya, kata Abu Bakar. Nah, Abu Jahal udah godek-godek aja dia. Gimana ini orang katanya. Jalan Bu menuju ke tempat Rasulullah lagi pidato. Di jalan dipengaruhi, agak bakal berubah saya Abu Jahal. Aku yakin itu pasti benar kalau memang dia ngomong. Udah dekat Bu, apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, Assalamualaikum ya Rasulullah, ashabi, wahai Rasulullah, sahabatku, aku datang. Girang Nabi Bu, melihat Abu Bakar datang Bu. Di belakangnya Abu Jahal dan teman-temannya. Datang Abu Bakar, terus naiklah ke atas mimbar. Dipeluklah Nabi Bu. Dipeluk Nabi, ditanya, wahai Rasulullah, utusan Allah, aku dapat kabar cerita dari Abu Jahal. Dia bercerita gini, katanya engkau. Betul itu engkau yang cerita. Apa kata Rasulullah? Betul wahai Abu Bakar. Aku bilang sama mereka, kalau betul itu aku percaya 100% apa yang kau lakukan, apa yang terjadi pada dirimu. Nah, dipeluklah, maka dikasih gelar. Wahai Abu Bakar, sekarang kau mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang selalu membenarkan apa yang dialami oleh Nabi. Sampai di jalan tadi dibilang sama Abu Jahal, Abu Bakar emang lo percaya? Begini Abu Jahal, andai kata ada tembok nih, tembok warna putih. Tiba-tiba Rasulullah bilang, Abu Bakar, ini tembok warna hitam ya. Siap, saya percaya. Begitu Bu sampai Bu. Itulah keyakinannya Abu Bakar, luar biasa Bu. Nah akhirnya dipeluk Rasulullah, aku percaya ya Rasulullah, apa yang kau terjadi pada dirimu ya Rasulullah. Nah ini kan orang-orang pada gerah semua ini. Abu Bakar mendapat ilham dari Allah. Wahai Rasulullah, andai kata kita adakan dialog kepada mereka, apakah engkau siap menjawab terkait tentang Masjid Aqsa dan di tempat Palestina? Oh siap wahai Abu Bakar. Baik, ayuhanas, kata Abu Bakar. Kalian pasti ada yang sudah sering ke sana. Aku pun sudah pernah ke sana 2 kali lah, kata Abu Bakar. Rasulullah belum pernah Bu. Ke Palestina belum pernah. Nah, kalian sudah pernah. Kalau kalian ingin membuktikan apakah benar dia tadi malam ke sana, tanya tentang Palestina, tentang Masjid Aqsa. Oh siap, saya nanya, kata yang satu. Muhammad, berapa kira-kira jendelanya Masjid Aqsa itu? Langsung dijawab, sekian jumlahnya. Betul dia, betul. Wah, mulailah tenang nih Bu, jamaah Bu. Betul juga dia, betul juga. Nah, ada lagi, saya tiangnya ada berapa? Sekian, betul. Ditanya semua Bu, bisa semua. Abu Bakar berbisik, ya Rasulullah, bagaimana kau tahu cara itu? Kau bisa kau ceritakan semua? Rasul berbisik, barusan malaikat Jibril membukakan Zoom live streaming. Iya Bu, jadi zaman dulu udah ada Bu, live Bu, nampak semua di depan mata Nabi. Rasulullah itu Bu, kalau lagi sholat berjamaah menghadap ke kiblat Bu, istau, kata Nabi, rapat luruskan, aku nampak apa yang kalian kerjakan walaupun ngadap ke sana. Kenapa? Nabi punya spion.
Mukjizat, Bu. Tahu nggak kaca spion sejarahnya, Bu? Zaman Belanda katanya itu, Bu. Naik beca ada roda 3. Di sini namanya si Ion. Ini nanya, Yon, spion. Nah, jadi spion itu. Enggak, itu mah intermezzo aja ya. Supaya jangan terlalu tegang ibu-ibu. Oke, udah. Nah, begitu, Bu. Akhirnya yang tadinya hampir ragu-ragu, Bu, kembali beriman. Abu Jahal udah ngomel-ngomel aja dia. Dasar ini, nggak bisa juga kita kalahkan Muhammad ini, katanya. Nah, akhirnya kata Abu Bakar begini, ya Rasulullah, apakah ada pesan terakhir untuk mereka? Ada, Abu Bakar. Nah, maju Nabi. Yohanes, hai semua manusia, perhatikan. 3 hari lagi akan sampai kemari rombongan kafilah dagang orang Mekah ini yang pulang dari Palestina. 3 hari lagi nyampe kemari. Jumlah orangnya sekian, kudanya sekian, ontanya sekian. Dan mereka kehilangan satu onta yang besar. Di atas onta itu barang dagangan yang banyak hilang. Akhirnya mereka temukan di lembah itu. 3 hari lagi sampai. Nah, udah bubar akhirnya, bubar. Bubarlah itu jemaah semua. Abu Jahal panggil anak buahnya, kumpul semua. Kata Abu Jahal, kira-kira yang dibilang tadi itu mau datang 3 hari lagi itu betul nggak? Sebanyak anak buahnya bilang, kayaknya betul Tuan. Kenapa? Karena kan dia nggak pernah bohong. Kau bisa aja begitu. Dimarahin anak buahnya. Oke, 3 hari jegat di sana. Akhirnya 3 hari, Bu, ditunggulah, Bu. Di mana? Di perbatasan tanah haram. Ibu-ibu kalau pulang umroh kan dari Mekah menuju Jeddah ya. Kan ada itu gapura, Bu, ya. Ah, ntar saya tunjukkan lagi ya kita umroh, Bu. Iya. Udah tahu, alhamdulillah udah tahu itu. Makanya saya ingatkan di sini lagi. Disitulah dijegat, Bu, rombongan kafilah orang Mekah itu oleh anak buah Abu Jahal dan yang lainnya. Datang orang itu, stop kalian semua. Kan kudanya sama ontanya dituntun tuh. Ada apa ini? Kami penduduk Mekah, kami tahu. Kami mau nanya dulu. Apa pertanyaannya? Betul jumlah kalian sekian orang? Betul, sekian orang kami. Kuda kalian sekian ekor? Betul. Onta kalian sekian? Iya. Kalian kehilangan onta ya, bawa barang dagangan? Betul. Ketemu di lembah sana? Iya. Kata orang yang dagang ini, sebentar tuan-tuan semua. Dari mana kalian tahu cerita itu? Kami belum ada yang sampai. Belum ada yang cerita. Kok kalian tahu? Dari mana kalian tahu itu? Terdiam orang itu. Dari mana kalian tahu? Akhirnya mereka jawab, dari Muhammad. Muhammad, Rasulullah itu? Iya. Justru itulah kami cepat-cepat mau ketemu dia, kami mau masuk Islam. Kenapa rupanya? Kami dengar suara dia, memberitahu keadaan kami, memberitahu unta kami di sana. Kami kenal itu suara dia. Makanya kami pengen ketemu dia. Semenjak itu, Bu, akhirnya mereka ini, Bu, pulang ketemu Rasulullah, masuk Islam, tersebar lagi Islam itu, Bu. Begitulah mukjizat. Jadi burak itu turun, Bu. Malaikat Jibril mengatakan, turun, burak turun, kasih tahu sama dia Muhammad, pakai suaramu. Itulah mukjizat, Bu. Nah, makanya kita sebagai orang muslim yang beriman, jangan ragu lagi, Bu. Meskipun banyak orang mengatakan Isra Mi'raj itu adalah hayalan, Isra Mi'raj itu adalah hanya mimpi, nggak mungkin jasadnya bisa terbang ke atas. Biar mereka. Tapi kalau kita ngikutin akidah imannya Abu Bakar Siddiq, nggak boleh ragu kita, Bu, karena ini mukjizat. Paham sampai sini, Bu? Oke, nah sekarang kita lihat hikmah yang lain, Bu. Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Ustadz, bisa nggak kita Isra Mi'raj? Bisa, Bu, versi umat Rasulullah. Caranya macam mana? Ibu jalan dari rumah ke masjid, itulah Isra. Mi'raj, ibu sholat, Mi'raj. Tapi apanya? Jiwanya. Nah, makanya, Bu, ada sholat zohir, ada sholat ada orang yang zohirnya sholat, tapi batinnya nggak sholat, Bu, ngayap kemana-mana. Ada seorang suami kehilangan kunci motor. Mana kunci motor saya, istriku? Karena abang tadi yang nyimpen, Bang. Iya, tapi di mana lah tadi? Kata istrinya, udahlah, Bang, sholat duha dulu, Bang. Orang nyari kunci kok dulu sholat. Biasanya, Bang, kata orang, kalau lagi sholat, yang lupa-lupa jadi ingat. Kata suaminya, yang benar. Cobalah, Bang.
Begitu dia berwudu, Bu, sholat, Bu, Allahu Akbar, baru baca doa iftitah. Jangan-jangan di sofa itu kunci. Dia percepat sholatnya, Bu. Habis sholat dia lompat ke sofa. Dia katakan, Alhamdulillah, berkat sholat dapat kunci. Itu bukan karena sholat, Bu. Itu karena setan. Karena tujuan sholat untuk ingat Allah, bukan ingat kunci. Kenapa bisa ingat ke kunci? Datang setan namanya khonzab, kata Nabi. Ngasih tahu, Bu. Aduh, kompor belum mati lagi tadi. Tuh, pintu depan belum ditutup, itu kucing termasuk, tikus gede-gede banget pun gitu, Bu. Nggak naik jiwanya, Bu. Nggak naik, nggak mi'raj. Kenapa bisa begitu, Ustadz? Nih, perhatikan, Bu, kisah Nabi tadi. Sebelum berangkat, kan Nabi dibelah dadanya, dicuci perutnya, dicuci kolbunya, iya kan? Supaya bersih. Padahal Nabi sudah bersih. Supaya lebih bersih. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Allah yang maha suci, yang maha bersih. Jadi kalau mau bertemu dengan yang maha bersih, kita harus bersih dulu. Bersih apa? Bersih lahir, bersih batin. Makanya kita nggak bisa khusyuk sholatnya, Bu. Nggak bisa hudur. Kenapa? Batin kita masih kotor. Masih sering ria, ujub, takabur. Itu ria cucu, ujub bapak, takabur engkong. Urutannya gitu, Bu. Apa itu ria? Ustadz pamer pakai cincin emas. Kok gerah banget ya? Duh, gerah banget nih. Begitu tuh, itu pamer tuh namanya. Bagaimana kabar? Baik-baik aja itu, tapi gini-gini tangannya, Bu. Oh iya, Bu, silakan Bunda. Hati-hati Isra'nya ya. Nah, kemudian, Bu, itu ria itu juga pamer, Bu. Dia pakai kalung 5 tingkat. Mas, ada yang nyekek, ada yang di bawah, ada yang gini, ada gede, Bu. Ketinggalan, tunggu dong. Goyang semua, Bu, masnya, Bu. Di sini emang nggak ada, Bu, nggak ada. Paling kalau ada 2. Itu pamer namanya. Nggak boleh. Kalau masih begitu, Bu, nggak bisa, Bu, sholatnya khudur. Nggak bisa, Bu. Ada penyakit ria. Malam-malam jam 2, tahajud di WA, di grup WA. Nggak boleh, Bu. Kecuali kalau grupnya itu grup tahajud. Iya, nggak usah. Kalau grup biasa, Bu, grup majelis taklim, Nurul Jannah, tiba-tiba ada, nggak boleh, Bu, itu nanti jadi riak pamer. Udah, dia paling-paling, maksudnya akan begitu, supaya orang tahu kalau dia sudah tahajud. Kan jadi ngundang orang berdosa kita. Kecuali kalau grup, oke, kita grup Nurul Jannah ini, yuk kita saling ingatkan bangun tahajud, boleh itu. Tapi kalau nggak ada kesepakatan itu, nggak usah umum-umumin, nggak usah. Apalagi, Bu, Ibu baca Quran online, saya ngambil ya, yang juz ini saya ngambil ya, nggak boleh, Bu. Jadi ria itu nanti pamer. Itu namanya ria. Ya, begitu dia pakai gigi emas, Bu, ya kan? Mau kemana? Mau ke Batang Kuis. Beli apa? Beli manggis. Kan nampak itu giginya. Begitu ngerem, Bu, mobilnya debruak, rontok emasnya, Bu. Mau kemana? Mau ke Pakem. Beli apa? Beli rukem, mingkem, Bu. Pamer. Kalau masih begitu, Bu, nggak bisa sholatnya. Bersihkan itu makanya. Itu ria. Kemudian ujub. Tahu nggak ujub, Bu? Bangga dengan diri. Pulang dari masjid, nggak ada orang kayak saya. Orang masih pada tidur. Saya udah pulang dari masjid subuh. Wah, itu udah ujub, Bu. Nggak ada orang kerudungnya kayak saya. Oh, saya belinya di Turki. Padahal beli Tanah Abang kodian. Itulah, Bu, itu namanya ujub. Bu, pokoknya saya paling sunnah. Kelompok saya yang paling kelompok ahlu sunnah. Yang lain ahli bid'ah. Itulah, Bu, itu ujub namanya. Bangga dengan kelompok. Percuma itu amal solehnya. Ujub. Kalau nggak diobatin, Bu, naik dia menjadi takabur. Alah kamu, saya dong. Itu takabur itu. Kamu siapa kamu? Dasar goblok. Itu takabur, nggak boleh. Nggak boleh gitu, Bu. Kalau bisa begitu kalbunya, nggak bisa dia berhadapan dengan Allah. Dunia
sampai akhirat, nggak bisa Bu. Makanya wajib kita membersihkan jiwa kita itu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang mengotori jiwanya. Nah itulah makanya bersih zahir, bersih batin, baru bisa hudur. Kan sholat itu Bu ada 5 tingkat Bu. Yang paling rendah sholat sahun. Yang di atasnya sholat khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan paling bagus. Khusyuk itu Bu baru pintu gerbangnya Bu. Khusyuk itu lebih kepada praktek zahiriyah. Wah gerakannya bagus, tumakninah. Itu khusyuk Bu, belum masuk ke dalam. Atau khusyuk itu seperti orang mancing di empang. Ibu tahu nggak orang mancing di empang Bu? Coba sekali-sekali Ibu datang ke empang orang mancing Bu. Khusyuk Bu, kenapa bisa khusyuk? Matanya kemana Bu matanya? Ke pelampung Bu. Goyang-goyang nggak itu pelampung? Tangannya ngeranyang kemana-mana. Itu khusyuk lah itu namanya. Jadi khusyuk itu baru begitu, belum masuk ke dalam. Kalau ke dalam namanya hudur. Apa hudur? Hadir. Apanya? Pikiran dan jiwanya hadir dia. Jauh Bu masih Bu. Nah setelah hadir baru nanti yang paling bagus lagi namanya wusul, nyampe kepada Allah. Dalam prakteknya daimun. Itulah kata Nabi dalam hadis. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau nyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Kalau engkau belum bisa seperti itu, yakinlah engkau sedang diawasi, dilihat oleh Allah. Itu sahih hadis Bu, namanya ihsan. Nah orang belakangan disebut dengan tasawuf, tapi saya enggak senang saya dengan kata-kata tasawuf. Saya lebih senang kepada ihsan, karena itu hadisnya. Jadi kalau kita ibadah nyembah Allah itu, kalau bisa kita wusul, merasa kita melihat Allah, bagus. Tapi kalau belum bisa, merasa kita diawasi Allah, berarti kita masih di bumi, nggak apa-apa. Tapi kita merasa ada CCTV yang mengawasi kita. Tapi kalau kita sudah bisa merasa, kenapa? Gerakan ini gerakan Allah, ucapan ini dengan izin Allah. Nah, dia tahu akidah, dia tahu iman, dia tahu tauhid. Nyampe lah dia kepada Allah. Itulah mi'raj. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang itu makanya Bu saya bikin pesantren virtual pondok salat. Tapi ngajinya masih pakai Zoom. Ngajinya itu malam Ahad tadi malam jam 8 sampai setengah 10 dan itu free gratis. Mohon doanya ke depan nanti mudah-mudahan terwujud menjadi pesantren lansia purba pondok sholat. Nah nginep nanti Bu, nginep 3 hari, 9 hari, mohon doanya lah. Iya, baru mimpi. Mohon doanya Bu, mana tahu ada yang punya apa gitu, ayo. Ustadz ini ada Ustadz, pakailah Ustadz untuk dakwah, ayo silakan kita bikin. Nginep nanti Ibu 3 hari, 7 hari. Bayar Ustadz, nah kalau itu bayar kenapa? Kita kasih makan, iya kan? Kita tempat tidur, kasih ilmu, agar betul-betul sholatnya. Karena sholat ini yang pertama diperiksa nanti Bu. Bukan haji Bu. Walaupun dia itu pergi haji 10 kali, orang manggilnya Pak Haji, enggak. Bukan itu yang diperiksa. Sholat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Makanya hikmah yang paling populer Isra Mi'rajnya adalah menjemput perintah sholat yang awalnya 50 waktu, akhirnya dapat keringanan menjadi 5 waktu. Walaupun 5 waktu itu pahalanya seperti 50. Kenapa? 1 dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan sholatnya itu tadi berkualitas. Nih Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian akhirnya begini Bu. Isra wal Mi'raj ini ya, ini adalah ujian akidah, ujian keimanan setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi dulu sampai zaman sekarang tetap ada orang yang ragu terhadap Isra Mi'raj. Walaupun dia ngaku Islam atau bahkan dia merasa itu mah biasa ajalah. Nggak sampai ke dalam keyakinannya. Jadi makanya kita sebagai orang muslim harus yakin, bahkan menjadi hakul yakin. Nggak boleh ragu sedikit Bu.
Kalau ragu, batal akidah. Kalau batal akidah, batal iman. Kalau batal iman, batal tauhid. Selesai dia jadi orang Islam. Artinya murtad tanpa sadar. Makanya Bu, nggak boleh ragu. Kita harus yakin, hakul yakin. Caranya diingatkan terus bahwa ini adalah mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah itu Bu, keyakinan Bu. Contoh ya. Ini bagian terakhir ini Bu. Saya misalnya ibu mengajak kepada ibu, Bu, yuk kita berangkat umroh ya Bu. Ibu belum pernah umroh, belum Ustaz. Yuk kita berangkat. Ah, kata ibu begini, kayaknya nggak mungkin deh Ustaz. Nah itu udah mulai ragu tuh. Kenapa nggak mungkin Bu? Suami saya usahanya, kerjaannya kan serabutan Ustaz. Terus anak sekian biaya sekolah, belum bayar kontrakan, belum lagi surat undangan di rumah itu ada 5 Ustaz. Satu amplop berapa duit? Gimana mungkin lah kami berangkat umroh? Itu hati-hati. Ucapan seperti itu nanti bisa membatalkan akidah Bu. Kenapa? Dia ragu kepada Allah. Nggak boleh begitu Bu ngucapinya. Lalu bagaimana Ustaz? Bu, kita berangkat umroh Bu. Nah itu dia Ustaz. Sebetulnya saya pengen banget Ustaz. Ada solusinya Ustaz. Begitu langsung. Banyak solusinya. Saya bilang ada lah Bu. Macam mana Ustaz? Tanamkan niat yang kuat dalam kolbu ibu. Pengen umroh, undang. Karena umroh ini undangan Bu. Haji ini undangan. Kalau Allah nggak undang, nggak bakal. Nah Allah akan mengundang kalau kita betul-betul minta. Caranya bagaimana? Ibu sholat hajat Bu. Udah? Ambil gambar Ka'bah Bu. Gambar Ka'bah, gambar Masjid Nabawi. Nah habis sholat ibu pandang, nangis ibu. Ya Allah, undang aku ke sini ya Allah. Begitu caranya. Dengan caramu, dengan kuasamu. Nah setelah itu Bu, bikinlah tabungan di rumah, kaleng. Bikin tulis, tabungan umroh sama suami. Berapa masuk pertama? Masuk 10.000. 10.000 masukin Bu. 5.000 goceng. Kata orang, kapan nyampe nya? Jangan dipikirin. Tiba-tiba Bu ada yang telepon, teman lama, sukses. Ngomong-ngomong ente udah umroh belum? Nah itu dia baru nabung. Udah banyak, ya lumayan deh berapa? Paling 300.000 gitu. Alhamdulillah. Ya kan goceng sekali nabung, goceng 10.000. Tiba-tiba Bu, kalau gitu kita berangkat bareng yuk. Oh Bu, ada banyak Bu kayak begitu Bu. Kenapa yakin? Karena Allah yang ngundang. Itulah akidah Bu. Istri saya Bu, nabung dia. Turun dari bank itu nabung. Pertama nabung berapa? 500.000. Nangis istri saya. Apa? Untuk istri saya, anak saya 2. Kalau saya kan pembimbing, gratis saya. Tiba-tiba Bu, nggak berapa lama suamiku, ya istriku, kita umroh keluarga yuk. Alhamdulillah. Ceritanya, aku nabung. Mantap, saya bilang. Itu langsung berangkat. Itu Bu, nggak disangka-sangka. Saya pribadi Bu, dari Medan. Dari Medan saya itu Bu, dulu tamat pesantren di Mustofawiyah, Tapanuli Selatan. Saya kuliah S1 di At-Tahiriyah Bu. S2-nya di UIN. Waktu S1 Bu, makanlah saya di warteg. Warteg ya. Enggak, iya kalau orang Medan bilang warteg Bu. Ini kaitan dengan akidah Bu, ya. Begitu makan di warteg, ditanyalah, "Mas, mau makan Mas?" Girangnya saya Bu dipanggil emas. Kenapa? Selama di Medan dipanggil tulang. Naik harga emas menjadi harga tulang. Makanya tak mau lagi pulang ke Medan aku bah. Kenapa? Takut dipanggil tulang lagi. Girang Bu, betul Bu. Iya Mbak lah, makanlah. Makannya setengah apa satu? Bah, mana lacis, mana nggak cukup lah setengah. Satu lah saya bilang gitu. Bikin satu yang banyak. Pakai apa Mas? Pakai bandeng, tapi kuahnya aja ya. Karena kan bandengnya mahal Bu. Apalagi Mas? Rendang, bumbunya aja. Nah, kemudian sayur sop banyakin kuahnya, pakai tempe goreng 2. Pakai air panas 1 gelas penuh. Kan kenyang itu Bu. Zaman dulu itu. Naik mobil itu, naik bis itu dari Grogol, dari Kemanggisan ke Kampung Melayu selalu gratis. Kenapa? Duduk sebelahku supir, horos lai, horos bah, gratis. Ini pengalaman loh Bu. Nah akhirnya saya berdoa kepada Allah, dapat jodoh orang Betawi Ciputat, termasuk yang tajir, religius. Anak-anaknya masih perawan perjaka, dihajikan semua sama mertua saya, termasuk istri saya itu nikah sama saya sudah haji, sudah hajjah. Sehingga saya ceramah kemana-mana dipanggil orang, Pak Haji, Pak Haji. Ya betul, saya sudah naik haji, tapi belum pergi haji.
Ya jangan ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Iya, jangan diterjemahkan lagi, jangan, udah, pokoknya begitulah. Akhirnya Bu, kalau ketemu mertua, orang tua Bu, ya sama ipar-ipar, mereka cerita Pasar Seng, cerita bin Daud, cerita Ma'la, cerita semua lah Bu. Lah saya sedih aja saya. Wah, kita tingkatkan Bu, sholat hajat itu Bu. Minta sama Allah. Masya Allah Bu. Jamaah saya kemanggisan, Ustadz, mau berangkat haji enggak? Terkejut saya Bu. Siapa yang enggak mau Ji? Daftar haji biasa Bu, 25 juta. Tahun 2014 itu Bu. Ketemu sama teman yang punya Travel Plus. Ustadz udah haji. Belum Ustadz, tapi udah daftar. Ambil uang itu kemari, taruh ke Travel saya. Terus berangkat kita. Banyak kurangnya. Ustadz bilang, nggak apa-apa, jangan bayar. Tapi bantuin kami sebagai asisten pembimbing haji. Langsung berangkat Bu, tahun itu Bu. Tiap tahun berangkat haji, umroh. Kalah itu ipar-ipar saya. Saya lebih banyak Bu. Nah itulah, yakin Bu sama Allah Bu. Nggak boleh ragu Bu, jangan jengkalin Allah, nggak boleh menjengkalin. Begitulah sama Isra ini, yakin Bu, nggak boleh ragu Bu. Apapun kata orang nggak boleh ragu kita. Saya aku yakin Isra Mi'raj ini betul terjadi pada Rasulullah SAW, zahir dan batin. Paham Bu? Udah itu aja lah. Apa panjang-panjang ceramah, pendek-pendek aja, masuk semua. Banyak-banyak dimasukin luber-luber kan nggak enak. Gitu loh Bu ya. Nah, jadi makanya Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan Bu? Ya, Isra Mi'raj, kalau kita bikin judul, ya, tablik akbar, mengingatkan kembali peristiwa Isra Mi'raj, itu justru disunnahkan. Karena Nabi bercerita terus, semenjak itu Nabi selalu bercerita. Ya, ditanya, bercerita, makanya banyak hadisnya. Nah, kita pun begitu menceritakan lagi, supaya anak-anak kita, orang-orang yang lain yang belum tahu, jadi tahu. Jangan bikin judulnya memperingati, jangan. Tapi mengingatkan kembali tablik akbar. Nah, kemudian banyak yang bisa kita petik ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Ini baru beberapa Bu, baru sedikit Bu. Banyak lagi yang lain-lain Bu. Intinya apa Bu? Ini perjalanan ruhani Nabi Bu. Hanya Rasulullah yang sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Nabi-nabi lain enggak Bu. Itulah mulianya Rasulullah. Itulah agungnya Rasulullah. Ya, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu yuk sama-sama kita munajat kepada Allah. Kita angkat kedua tangan kita dengan penuh khusyuk, dengan penuh khudu bagi saudara-saudara kita, keluarga kita kalau ada yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kemudian bagi kita semua yang belum punya mantu, mudah-mudahan Allah kasih menantu yang soleh dan soleha, yang kaya harta, kaya hati. Nah, kemudian bagi kita yang belum punya anak, belum punya cucu, mudah-mudahan Allah anugerahkan anak cucu yang soleh dan soleha. Kemudian bagi kita semua yang ada hajat, ada keinginan, ada usaha, ada kerjaan yang belum tercapai, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang nanti insya Allah kita semua dimatikan oleh Allah dalam hati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad bihaqqi habibina Muhammad bi syafaati habibina Muhammad bi mu'jizati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma izzil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin.
Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.